Oke guys, sekarang aku pengen kasih tahu kamu tentang GERD. Jadi kalau kamu tidak merasakan hal ini berarti kamu bukan GERD. Oke guys, di video kali ini aku mau membicarakan tentang GERD. Jadi kalau kamu tidak merasakan hal yang aku bilangin ini berarti kamu bukan GERD gitu ya. Jadi kamu jangan menggerd-gerdkan diri, jangan. Dan mungkin kamu pernah merasakan hal ini berarti kamu udah pernah GERD. Dan kalau kamu sudah tidak merasakannya lagi berarti kamu sudah selesai GERD-nya gitu loh ibaratnya. Nah, GERD ini kambuhan guys. Jadi GERD itu adalah asam lambung yang ada di lambung kita itu keluar dari lambung, rasanya itu agak panas, nyelekit gitu, keluar ke dada, terus kayak agak tenggorokan kita jadi nggak enak gitu, terus di dadanya terus panas, tenggorokannya kayak kering, bisa jadi kayak pokoknya celekit gitu. Jadi setiap orang ada perbedaan rasa, ya nggak setiap orang ya, maksudnya ada di beberapa orang perbedaan rasa gitu. Tapi pada dasarnya kalau sudah ada cairan rasanya keluar dari perut gitu ya, terus naik ke dada, terus naik sampai ke tenggorokan, itu namanya GERD. Nah, di sebagian orang itu kayak ada rasa nyangkut gitu di tenggorokan, terus kayak nanti kupingnya kayak agak berdenging, agak gimana gitu kan, ya kan gitu loh. Itu symptoms-nya sih kalau menurut aku, gejala-gejalanya gitu loh. Terus jantung juga jadi deg-degan gitu kan. Terus macam-macam sih. Kalau udah GERD itu macam-macam. Napas juga jadi kayak agak sesak, berat gitu. Kayak begitu-gitu. Itu symptoms-symptomsnya gitu. Dan kamu tuh nggak usah takut gitu loh. Karena itu memang begitu GERD, dan itu akan sembuh gitu loh. Kalau GERD itu tidak mematikan. Jadi kamu jangan dengerin orang-orang yang mitos-mitos gitu bahwa GERD itu bisa membuat orang mati apa segala macam. Enggak. Karena dokter sendiri yang bilang tidak ada orang yang mati karena GERD. Nah, terus kenapa sih asam lambung itu bisa keluar? Apakah karena dia kebanyakan atau karena gimana gitu kan? Pasti pertanyaannya kayak gitu. Kalau menurut aku, setelah aku denger dari beberapa dokter gitu ya, itu karena otot esofagus yang ada jadi lambung kita tuh ada otot esofagusnya gitu yang menunjuk ke atas. Itu ada otot esofagusnya yang harusnya pada saat makanan masuk, minuman masuk kan dia ngebuka terus nutup sendiri gitu loh. Nutup sendiri. Nah, ini dia jadi nggak nutup secara maksimal gitu loh. Jadi mungkin agak terbuka sedikit sehingga si cairan lambung itu bisa keluar gitu loh. Nah, kamu kan pasti akan bertanya kan, ini gara-garanya apa sih gitu loh. Gara-gara kenapa bisa seperti itu sih, ya kan? Sekarang kita kamu pengen tahu kan kenapa sih gara-garanya bisa GERD gitu ya. Jadi penyebab utama orang GERD adalah stres, guys. Stres itu penyebab utama. Jadi stres mungkin karena kehidupan gitu ya. Misalnya ya kamu lagi ada masalah dengan pekerjaan, dengan suami, atau dengan istri, atau dengan anak-anak. Sehingga kamu tidak bisa memanajemenin, nggak bisa mengatur pola pikir kamu untuk sekedar, harusnya kan kita berpikir, terus menyelesaikan masalah, setelah itu udah selesai. Karena itu ya segala sesuatunya kan atas izin Allah. Kita nggak bisa begitu gitu loh. Kita pikirin terus sampai kita stres, akhirnya kita tidak bisa manajemen stres kita hancur banget, akhirnya ya itu jatuhnya GERD, asam lambung kita tuh jadi naik gitu, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin kamu stres karena anxiety disorder, itu yang aku ngerasain. Apa sih anxiety disorder itu? Ya kamu ketakutan dengan mati gitu loh. Orang anxiety itu orang yang kecemasannya berlebih gitu. Jadi ciri-cirinya adalah kamu takut akan kematian, kamu takut pingsan, kamu takut sesuatu itu pokoknya berlebihan lah gitu. Ini contoh. Misalnya nih, kalau orang yang sehat kan ya sebenarnya oke-oke aja sih, anxiety itu oke-oke aja, tapi kita itu berlebihan aja gitu. Kalau orang biasa ngelihat bintang misalnya gitu kan, ya kan kalau malam indah, malam indah banget ya gini gitu. Kalau kita orang yang anxiety, sesuatu yang indah pun kita bisa jadi takut gitu loh. Loh kok ini kayaknya malam indah banget sih, bintang-bintang bersinar sangat gemerlap misalnya gitu kan. Jangan-jangan ini malam terakhir gue apa segala macam gitu. Kalau mati rasanya gimana? Mulai deh tuh ada film di otak kita yang kayak ya pokoknya mati, terus tiba-tiba terus dikubur, terus apa yang akan terjadi di kubur nanti, terus yang kita tinggalkan gimana. Nah, itu orang yang anxiety disorder gitu loh. Jadi sesuatu hal tuh dipikirin yang gila banget, parah banget, separah-parahnya, seburuk-buruknya kita pikirin. Nah, itu orang anxiety disorder. Ada lagi yang stres karena hipokondria. Apa sih hipokondria? Hipokondria itu adalah kita ketakutan akan penyakit
parah gitu loh. Misalnya ya karena googling, biasanya kan aduh pusing sedikit googling, apa sedikit googling. Sedangkan yang namanya penyakit-penyakit parah itu ya sebenarnya gejalanya itu kan hampir sama-sama aja gitu kan, hampir mirip-mirip gitu kan gitu loh. Ya ada hal-hal yang berbeda tapi ya ada pusingnya, ada ininya. Nah kita salah satu doang ada di diri kita, misalnya pusing gitu, oh gue juga pusing, wah jangan-jangan gue punya penyakit ini nih gitu, yang berat-berat gitu. Terus pada saat kamu jantungnya deg-degan, pada saat GERD kamu naik kan jantung kamu otomatis kayak deg-degan gitu kan, deg-deg gitu kan ya. Nah kamu berpikir, waduh jangan-jangan gue bakal stroke, jangan-jangan gue jantung koroner, jangan-jangan, nah kayak gitu-gitu tuh gitu. Itu yang namanya anxiety disorder. Terus guys bisa juga karena pola hidup. Pola hidup itu gimana? Misalnya kita jarang olahraga, terus kita rajin banget begadang gitu loh, tidurnya kurang. Nah itu namanya pola hidup. Itu juga bisa memicu untuk asam lambung kita tuh naik, terjadinya GERD. Terus bisa juga karena pola makan, ini juga parah. Aku tuh waktu itu salah satunya ya itu sih pola makan ke aku. Karena kenapa? Aku tuh makan tuh sering terlambat, makannya sering terlambat. Pas makan juga aku makan yang pedes banget gitu loh. Jadi itu sebenarnya nggak boleh, terus banyak gitu. Sebenarnya kan kayak itu kan nggak boleh gitu. Dan aku juga untuk pola hidup juga sering banget aku tidur ya terlambat gitu, bisa jam 1, jam 2 pagi gitu. Kayaknya nikmat aja gitu kalau dalam kesendirian, dalam malam gitu udah pada tidur tuh anakku semuanya gitu ya, bapak anak-anak juga udah pada tidur, mbaknya juga udah pada tidur, enak aja gitu. Aku ngerasa kalau malam tuh sendirian mau ngapain tuh kayaknya enak gitu, dan itu ternyata tidak baik gitu loh. Nah guys, makanya karena aku tahu aku tuh sebenarnya punya asam lambung tuh udah lama, karena aku udah pernah ngerasain GERD sebelumnya juga, tahun-tahun sebelumnya juga udah lama gitu ya. Dan aku ngerasain namanya anxiety disorder, ketakutan, panik dan segala macam tuh itu di Februari 2021 gitu loh. Nah setelah aku mempelajari kan tadinya kan aku nggak ngerti ya apa sih ini, kenapa sih gue ketakutan, kenapa gue tremor, kenapa segala macam itu nggak tahu ya gitu loh. Akhirnya aku mempelajari dari beberapa video orang, mempelajari dari baca-baca buku apa segala macam, ya ternyata aku kena anxiety disorder gitu kan, kecemasan berlebih. Nah karena aku tahu masalahnya aku di anxiety disorder, makanya itu duluan yang aku sembuhin gitu loh ceritanya si anxiety-nya ini. Karena kenapa? Karena sebelumnya aku juga udah pernah kena asam lambung, tapi kayaknya ya biasa aja. Setelah itu makan pedas lagi apa segala macem. Tapi kok setelah kena anxiety ini kayak asam lambung itu kayak nggak sembuh gitu kan. Rasanya aku seperti itu gitu loh. Nah makanya aku fokus di situ, fokus untuk melatih diri aku bahwa ini cuma anxiety sih, nggak ada masalah apa segala macem gitulah. Terus aku juga pakai relaksasi. Dengerin di YouTube banyak kok relaksasi, kamu tinggal tulis relaksasi untuk anxiety, untuk apa segala macem tuh ada, tinggal kamu ikutin aja instruksi mereka gitu sambil kamu tiduran, cari tempat yang nyaman dan lain-lain lah kayak gitu loh. Nah setelah itu aku pakai afirmasi positif juga gitu loh. Afirmasi positif itulah kata-kata yang kita ucapkan kepada diri kita, kata-kata positif. Misalnya aku bahagia, aku baik-baik saja, aku sehat, aku bahagia, aku baik-baik aja, aku sehat. Jadi katakan kepada diri kamu bahwa kamu bukan sakit, kamu tidak sakit, kamu sehat gitu loh. Afirmasi positif. Ini cuma GERD, jadi nggak ada masalah apa-apa. Bahkan orang yang udah kena sakit kanker aja banyak yang menyembuhkan diri lewat afirmasi positif gitu loh guys ya. Jadi si anxiety ini adalah masalah mental kita, masalah dengan cara berpikir kita. Jadi cara kamu menyembuhkan itu adalah dengan cara rubah cara berpikir kamu ke arah yang lebih positif gitu loh ya. Jadi dan kamu mesti tahu satu deh, aku tadi salah ngomong. Sebenarnya yang namanya anxiety disorder ini sembuh total tuh nggak bisa sih kalau menurut aku, karena aku sendiri juga masih ada kadang-kadang rasa takutnya pas segala macem gitu, itu masih ada gitu. Cuma ibaratnya nggak seperti aku dulu di awal yang takut mati, ini takut mati, itu takut mati, ini takut pingsan. Udah nggak seperti itu lagi, udah beda gitu loh. Aku udah berani makan pedes, udah berani nyetir mobil lagi, udah segala macem gitu. Aku udah berani semuanya gitu. Dan semuanya itu adalah dilatih. Nggak ada yang kamu dapatkan dengan cara kayak pakai magic wand tuh, pakai tongkat ajaib gitu. Nggak ada. Kamu jangan pernah berpikir seperti itu. Itu kamu berarti terlalu memanjakan dirimu dan kamu ngada-ngada. Nggak ada yang seperti itu. Semuanya harus dilatih guys. Semua harus dilatih. Oke, sekarang kita pada solusinya. Jadi kamu kalau udah nonton video aku jangan nanti kamu di komen bertanya lagi, Kak solusinya apa gitu loh.
Kadang-kadang aku bingung, kamu nonton gak sih sebenarnya video aku? Karena di setiap video aku semua itu ada solusinya. Kalau setahu aku sih ya gitu loh. Oke, sekarang kalau kamu kena GERD, apa sih solusinya gitu loh? Aku kasih tahu. Satu adalah kamu jangan panik. Don't be panic. Karena kalau kamu makin panik, asam lambung kamu akan semakin naik. Produksi asam lambung kamu akan semakin banyak kalau kamu panik gitu. Karena panik itu salah satunya jadi dari stres juga kan gitu. Just remember kalau ini hanya sekedar GERD. GERD tidak mematikan. Yang bilang GERD mematikan itu hanya mitos. Dokter sendiri bilang mengatakan bahwa GERD itu tidak mematikan. Oke, terus yang kedua sekarang, kamu pakai nafas perut diafragma nama napasnya. Jadi kamu napas perlahan, tarik, lepas. Kalau kamu tarik napasnya dalam hitungan 2 detik, berarti kamu lepasin 4 detik. Kalau kamu tarik napasnya 3 hitungan, berarti kamu keluarinnya 6 hitungan. Dan ini napas perut, bukan napas biasa. Jadi ini, dada kamu, bahu kamu, jangan bergerak sama sekali. Tapi kamu pegang perutmu. Kalau pada saat kamu tarik napas, perutnya dikembangin. Pada saat kamu keluarin napas, perutnya dikempesin. Perut aja. Dada tidak, bahu tidak. Kita sama-sama ya. Aku tarik 3, keluarin 6 ya. Yuk kita sama-sama. Sekali lagi. Tarik 3, keluarin 6. Pada saat kamu narik napas, perutnya dikembungin. Pada saat kamu keluarin napas, perutnya dikempesin. Oke? 1, 2, 3. Perut yang bergerak, dada aku sama bahu aku tidak bergerak sama sekali gitu loh. Kamu bisa melakukan itu misalnya 5-6 set, itu nggak apa-apa untuk membuat kamu pikirannya jadi kembali lagi tuh bahwa iya gue nggak apa-apa gitu loh. Jadi buat kamu yang udah ketakutan tiba-tiba mengingatkan kematian apa segala macam, itu akan kembali lagi gitu ke pada saat sekarang yang oh ya gue nggak apa-apa, gue pada saat ini sedang napas apa segala macam kayak gitu. Lalu duduk tegak, duduk kamu tegak gitu, duduknya tegak. Jadi kita pakai gravitasi bumi untuk menurunkan si asam lambung yang udah naik itu gitu loh. Nah, jadi kalau kamu agak ngebungkuk gitu, jadinya nanti si otot-otot sekitar perut kamu bermasalah lagi, termasuk si otot si esofagus itu. Jadi ada juga yang pernah bertanya sama aku, Kak, aku kok pada saat ngaji terus tiba-tiba asam lambungnya nggak enak, perutnya kayak nggak enak, terus ketakutan itu datang gitu loh. Ya mungkin karena kamu itu bungkuk duduknya gitu loh. Jadi duduk kalau bisa tuh ya ditegak gitu loh. Kita ini udah orang sakit ya, jadi memang ada hal-hal yang harus kita cegah, ada hal-hal yang harus kita perbaiki gitu loh. Apalagi kita udah punya si anxiety disorder gitu loh. Kecuali kalau kita nggak punya anxiety disorder ya udah biasa aja gitu loh. Kayak ada orang juga yang punya penyakit jantung, karena dia nggak punya anxiety disorder, dia tetap ngerokok aja. Terus pas kita tanya kenapa kok lu sakit jantung masih ngerokok, alah umur tuh di tangan Tuhan. Dia bisa ngomong begitu, kita kan kagak bisa ya kan, boro-boro bisa ngomong kayak gitu karena kita ketakutan terus ya kan. Nah makanya buat kamu jangan bongkok. Jadi kalau udah apalagi udah GERD gitu, kamu juga boleh jalan-jalan loh, minum anget. Kalau ada garam Himalaya boleh juga tuh sambil ditelan dikit-dikit garam Himalayanya, terus kamu sambil jalan-jalan gitu, jalan-jalan aja biar si gravitasi bumi menurunkan si asam lambung itu. Terus buat kamu juga yang kena asam lambung yang pada saat GERD, jangan rebahan. Karena kenapa? Karena itu yang justru bikin reflux gitu loh, dari lambung malah makin naik gitu. Buat kamu juga yang baru makan, misalnya yang tadinya udah nggak ada GERD, terus pada saat kamu habis makan belum 2 jam kamu udah rebah-rebahan aja gitu karena mungkin capek, ngantuk apa segala macem gitu kan, akhirnya reflux tuh naik ke atas, akhirnya asam lambungnya jadi naik gitu. Jangan banget, jangan, karena sangat berbahaya gitu. Bahkan kalau buat kamu yang asam lambungnya masih tinggi-tingginya, pada saat mau tidur aja aku saranin untuk bantalnya diganjel gitu, biar bagian atas kita tuh lebih tinggi daripada bagian lambung kita gitu loh, itu supaya nggak reflux lagi. Lalu jangan lupa minum air putih. Air putihnya jangan panas, jangan dingin, anget-anget kuku aja kalau menurut aku sih ya. Karena aku pernah minum air agak panas malah jadi nggak enak lambungnya kalau aku ya. Tapi kalau kamu misalnya punya udah ngerasain gue lebih suka panas, nggak apa-apa, silakan aja. Cuma kalau aku secara umum aku saranin jangan panas. Jadi anget pun agak di bawah dikit, jadi anget-anget kuku aja gitu yang kamu minum. Gitu, minum pelan-pelan air putihnya supaya
si asam lambung yang ada nyangkut-nyangkut di sini tuh jadi turun, dia turun gitu dengan si air putih ini gitu ya. Kalau misalnya asam lambung kamu udah kebanyakan, dengan si air putih ini jadi agak seperti kayak yang nggak terlalu asam gitu. Itu kan sebenarnya hal yang logika banget ya, yang seperti itu gitu loh. Dan inget, jangan duduk bongkok gitu loh. Kamu minum air putih, aku sih saranin kamu, kalau aku ya sesuai dengan pengalaman aku, agak jalan-jalan aja dikit gitu, agak jalan nanti tuh insya Allah akan turun. Terus nanti ada juga yang akhirnya jadi sendawa gitu, jadi agak lebih enak kalau menurut aku. Tapi kalau kamu merasa gimana banget, kamu boleh minum obat kok, kayak Promah kayak gitu, itu boleh juga diminum. Jadi itu ya guys, udah semua ya. Itu ibaratnya pada saat kamu kena GERD, apa yang harus kamu lakukan, itu sih kalau menurut aku yang bener-bener sangat membantu kalau aku gitu loh. Karena kenapa? Karena kalau kamu jadi panik, makin panik, asam lambung makin parah. Kalau kamu makin panik, akhirnya kamu makin ketakutan, akhirnya kamu jadi stres, akhirnya jadi panic attack dan segala macem gitu kan. Simptom-simptomnya juga jadi aneh-aneh aja yang datang ke ke diri kamu gitu loh. Dan kalau kamu misalnya bungkuk, ya otomatis otot-ototnya jadi nggak bagus gitu loh. Dan kalau kamu kurang minum air putih, ya akhirnya jadi kayak nyangkut-nyangkut, nanti kupingnya dengung, apa segala macam gitu sih pada masalahnya, pada dasarnya gitu. Dan supaya kamu inget satu hal, GERD tidak mematikan. GERD tidak mematikan. Itu dokter yang bilang gitu ya, bukan aku yang bilang, itu dokter yang bilang. Secara medikal GERD tidak mematikan. Dan ingat, kamu tuh kalau punya anxiety ya kamu harus berusaha untuk relax setiap hari gitu loh. Karena kalau semakin kamu tidak membantu diri kamu untuk relax, penyakit kamu akan semakin parah gitu loh. Walaupun memang tidak mematikan, tapi maksudnya kan capek loh ya kan, punya penyakit asam lambung terus gitu kan, nggak bisa makan enak, pikiran juga aduh kacau banget gitu. Sampai kapan kamu mau kayak begitu ya kan? Oke, kamu sembuhin diri kamu, macam-macam kamu bisa lakukan, yaitu dengan cara afirmasi positif juga bisa, kamu relaksasi juga bisa, apa segala macam juga bisa. Tapi ingat, kalau kamu nonton video aku selalu ada solusi sih di video aku. Jadi kamu jalanin dulu solusinya, kalau bisa kamu catet gitu loh. Oke, jangan lupa di subscribe kalau kamu suka, di like videonya, share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kamu. Mungkin ada orang-orang yang membutuhkan juga, kita jadikan ini sebagai pahala jariah buat kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.